إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Biasanya Ustaz bawa laptop ya tampak lebih resmi, tapi kali ini tadi kan hujan, jadi kita rasa nggak ada pelajaran malam hari ini. Tapi ternyata Ustaz Khalid bawa alat-alatnya semua dan terpaksa kita buka HP dan alhamdulillah hadis-hadis yang akan kita pelajari ada di dalam hadis saya. Kita ya sebab masih di bab al-khusumah, bab yang berkaitan dengan perkelahian, perbantahan dan semacamnya. Bab hari ini, malam hari ini ya sebab adalah berkaitan dengan babul baza'ah. Babul baza'ah, al-baza'ah. Al-baza'ah itu artinya adalah perkataan kotor. Baza'ah itu artinya adalah berkata kotor. Berkata kotor itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan kemaluan, kemaluan depan, kemaluan belakang, berkaitan dengan yang keluar dari tubuh manusia, yang keluar dari kemaluan dan semacamnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan lah, ya, yang berkaitan dengan itu dinamakan dengan kata-kata kotor. Ya, kata-kata kotor seputar itu biasanya ya, dan dia kata kotor itu sebenarnya lebih lapang dari sekedar kemaluan, tetapi biasanya kata-kata kotor itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan itu. Kita mulai hadis pertama. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yuridul fahishal badhi rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin. Ya, timbangan seorang mukmin ya syarab, dia bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin itu hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Kita masih ingat ya syarab hadis seorang perempuan yang berzina, kemudian dia memiliki akhlak yang baik terhadap hewan. Kemudian dengan akhlak yang baiknya itu dia masuk surga. Bisa kan kayak gitu kan? Itu menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu sangat berat sekali timbangannya di hari kiamat. Dan bahkan akhlak yang baik itu, akhlak yang baik dapat menjadikan seseorang itu dapat menyamai kedudukan orang yang puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Dengan apa sebab? Dengan akhlak yang baik. Karena yang berakhlak yang baik itu sangat sulit sekali dibandingkan dengan kita sholat misalnya atau puasa misalnya, itu semua bisa alhamdulillah tiap hari melakukan ya sebab sholat lima waktu kan, tapi akhlak yang baik tiap hari kita akhlak yang baik. Enggak tiap hari, mungkin setiap hari enggak berakhlak baik. Ya, bisa saja dia setiap hari tidak berakhlak
baik, tapi sholat dia tiap hari. Itu rahasianya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Ya, orang yang berkata kasar dan berkata kotor. Berarti orang berkata kasar berkata kotor ini ya syabab, dia itu orang yang akhlak baik ya syabab. Tidak, itu kebalikan dari akhlak baik. Itu orang yang kata-katanya kasar atau kata-katanya kotor. Ya, itu bukan termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bala'u minal jafa' wal jafa'u bin nar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu termasuk dari iman. Iman itu cabang-cabangnya kan banyak cabang, lebih dari 70 cabang. Ya, lebih dari 70 cabang iman tersebut. Malu termasuk dari iman. Kemudian Nabi mengatakan wal imanu fil jannah, dan iman itu di dalam surga. Apa maksudnya iman di dalam surga? Yaitu sebuah janji dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang beriman maka dia insya Allah kelak akan masuk surga. Kemudian Nabi menambahkan syarat wal bala'u minal jafa, dan berkata kotor itu termasuk dari kerasnya watak atau kerasnya hati, kerasnya perangai. Ya, kata-kata kotor itu termasuk dari kerasnya watak kita atau kerasnya hati kita. Wal jafa'u finnar, dan kerasnya watak, kerasnya hati itu di dalam neraka. Apakah ini maksudnya asal ada orang yang keras itu di neraka ya? Tidak, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang yang suka berkata kotor maka dia itu termasuk dari kekerasan perangainya, wataknya, hatinya, dan kekerasan yang seperti itu sebab ancamannya adalah berada di dalam neraka. Hati-hati ya, yang suka berkata kotor, yang suka bercaut, yang suka menyebut kata-kata yang keluar daripada kita, Tuhan, itu yang sering kita ucapkan, maka hati-hati orang seperti itu. Karena sebab biasanya kata-kata yang terlontar oleh kita seperti itu biasanya kita gunakan untuk menyakiti hati orang, ya kan? Untuk menyakiti hati orang kita gunakan, dan itu adalah salah. Itu adalah salah. Kalau seandainya kita ngomong sendiri saja tanpa tujuan menyakiti hati orang misalnya, atau tanpa tujuan mengotori tempat yang mulia misalnya masjid, maka dia hanya makruh saja hukumnya. Hanya makruh saja kalau menyebut mengatakan hal seperti itu. Tetapi biasanya tujuan orang berkata kotor seperti itu dia adalah menyakiti hati kawannya, ya, adalah menyakiti hati kawannya atau mengotori, merendahkan tempat-tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, An Uqayy bin Damrah As-Sa'di rahimahullah qala ra'aytu rajulan ta'azza inda Ubay bi azal jahiliyah iftaqara bi abi fa'aqtahu bi abi wa lam yukanni thumma qala lahu ama inni qad ara alladhi fi anfusikum inni la astati'u illa dhalik sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azza bi'azal jahiliyah fa'idduhu wa la tabnu. Rawahu Ahmad
sahahu Al-Albani. Hadis ini ya sahabat adalah pengecualian dari hukum yang telah kita jelaskan tadi. Tadi kita jelaskan kalau dia tujuannya menyakiti atau mengotori, maka berkata-kata kotor itu adalah haram. Beda. Sekarang ini adalah salah satu pengecualian. Boleh saja kadang-kadang, tapi seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Dari Utsai bin Talha As-Sa'di, beliau berkata, saya melihat seseorang berseru dengan seruan jahiliyah di depan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Ada seseorang berseru dengan seruan jahiliyah. Apa seruan jahiliyah sahabat? Seruan kesukuan. Seruan kesukuan. Dia membanggakan dirinya bahwasanya dia dari suku fulan misalnya, atau dia menghina orang lain karena orang itu memiliki suku, dia sukunya suku fulan, atau dia meminta bantu kepada orang lain berdasarkan suku, minta bantu, wahai orang, disebutnya nama sukunya itu, kemudian dia minta bantu untuk melawan suku yang lain. Yang seperti itu adalah azabul jahiliyah, seruan jahiliyah. Jadi seorang yang berseru dengan seruan jahiliyah di sisi Ubay bin Ka'ab ini, dia iftaqara bi abi, yaitu dia membanggakan diri dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya misalnya dari Quraisy, orang tuanya Quraisy, atau Tamim, orang tuanya Tamim, atau suku-suku lainnya. Fa'aqahu bi abihi wa lam yukallih, maka Ubay bin Ka'ab menyuruh dia menggigit kemaluan orang tuanya, walam yukallih, dan Ubay tidak menyebutkan secara sindiran. Ubay langsung menyebut namanya, nama beda langsung. Gigit oleh kamu titik-titik ayah kamu, disebutnya nama beda langsung oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay menambah, orang-orang tentu heran ya kan, kok tiba-tiba Ubay bin Ka'ab, seorang yang akhlaknya sangat mulia sekali, tiba-tiba ngomong kotor kayak gitu. Ubay menambahkan, ama inni qad aralladhi fi anfusikum, sesungguhnya saya telah melihat apa yang ada di hati kalian, yaitu nampak dari wajahnya, dari wajah orang-orang di sekitar itu oleh Ubay apa yang ada di dalam hati mereka. Tentu mereka kaget ya, tentu mereka nggak suka, tentu mereka shock gitu ya kan, kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu ya kan, seorang sahabat Nabi ngomong kotor ya kan. Kemudian Ubay menambahkan, inilah astati'u illa dzalik, sesungguhnya saya tidak sanggup kecuali untuk mengatakan seperti itu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berseru dengan seruan jahiliyah, maka suruhlah dia menggigit kemaluan orang tuanya dan sebut namanya langsung tanpa menggigit-gigit. Ya, sebut namanya. Apa namanya? Nama kemaluan itu sebut langsung, gigit oleh kamu itunya orang tua kamu. Kayak gitu ya sahabat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Mengapa kayak gitu sahabat? Karena seruan jahiliyah itu adalah seruan yang buruk, seruan yang berbahaya, seruan yang tidak berharga sama sekali. Dan sebenarnya orang yang berseru dengan seruan jahiliyah itu kan sebenarnya dia gigit itu kan. Karena kita misalnya Ustaz nih, orang Oju misalnya, saya kenapa saya sebagai orang Oju? Karena di luar tadi itu ya kan, orang Ojunya dari siapa? Seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang berseru dengan seruan jahiliyah, maka sebenarnya dia tidak gitu. Sehingga Nabi mengatakan tadi, suruh dia menggigit itu orang tuanya dan jangan pakai kata-kata sindiran. Nah, kayak gitu kalau dia selama ada yang berseru dengan seruan jahiliyah ya syabab,
maka silakan ketika itu kalian berkata kotor. Di lain itu jangan kalian berkata kotor. Itu aja pengecualian. Kemudian ini pengecualian kedua sahabat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq wa hal 'ala al-mar'ati min muslim idha ihtalamat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'at al-ma' fa ghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalim al-mar'ah qala na'am talibat yaminuki falima yusbiha waladuha muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin ya, beliau berkata datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, yaitu dalam mengatakan kebenaran, memerintahkan dengan kebenaran, itu Allah Subhanahu wa taala tidak malu dan kita juga tidak mesti malu. Ya, tidak mesti malu dan tidak boleh kita malu kalau kita wajib dalam menempatkan kebenaran atau mengetahui kebenaran, tidak boleh malu. Kemudian Ummu Sulaim menambahkan, fahal 'alal mar'ati min muslim idza kalamat, maka apakah perempuan itu wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Biasanya mimpi basah laki-laki kan? Laki-laki. Tapi ya kadang-kadang bisa juga perempuan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, idza ra'atna, itu kalau nampak oleh dia air, itu air mandinya basah misalnya. Fawaqat Ummu Salamah tahti wajhah, maka Ummu Salamah pun menutup wajahnya, malu, ya kan, malu mendengarkan perkataan yang seperti itu. Wa qalat ya Rasulullah awata, dan berkata, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu ada juga air mandinya? Kan itu kan pertanyaannya kira-kira sepertinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, nah, taribat yaminuki, iya katanya. Taribat yaminuki itu artinya dalam bahasa kita, tangan kamu tidak memiliki kecuali tanah, ya itu. Tanah, kata orang tua kan, itu hanya tanah yang dia miliki. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan masa kayak gitu dia nggak tahu, gitu kan? Masa kayak gitu dia nggak tahu, dia hanya memiliki tanah saja. Kayak gitulah kira-kira insyaallah. Kayak hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu fasfar bidzati din taribat yada, pilihlah yang perempuan yang beragama untuk nikah. Kalau nggak kamu pilih yang beragama, maka tertanah tangan kamu, yaitu bertanah tangan kamu hanya memiliki tanah. Itu kalau kita nyari perempuan itu karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, berarti kita hanya mendapatkan tanah, enggak mendapatkan apa-apa. Cantik itu sebentar, satu bosan kita lagi. Kemudian kalau nasab itu paling untuk dia yang mengembangkan diri kepada kita, ya kan, sombong dia kepada kita. Harta juga kayak gitu, yang bisa kita gunakan dia menahan yang nanti jadi mador kita jadi anak buahnya, ya kan. Jadi kalau kita nyari istri karena tiga hal ini, bukan karena agama, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu artinya taribat yada. Begitu juga di sini dengan taribat yaminuki, yaitu engkau tidak mendapatkan apa-apa. Masa itu dia nggak tahu? Kayak itulah kira-kira artinya, coba. Walima yusbihuha waladuha, maka dengan apa anaknya mirip ke dia. Yang gitu kan, kalau perempuan yang tidak memiliki air mani, itu anaknya bisa mirip ke dia. Kalau air mani laki-laki saja semuanya, ya mirip laki-laki saja, ya kan. Tapi kan kadang-kadang anak kita itu mirip kepada istri kita, dan itu menunjukkan dia ada juga. Jadi hukumnya di sini ya syabab, yang pertama bahwa perempuan kalau dia
mimpi basah dan dia melihat air, maka dia juga wajib mandi junub. Yang berkaitan dengan masalah kita sekarang ya syabab, kalau dalam hal edukasi, dalam hal ilmu, maka itu termasuk pengecualian dari makruhnya mengucapkan kata-kata kotor. Kalau dalam hal ilmu, dalam hal belajar, silakan diucapkan, dijelaskan dan macam-macam. Ya silakan. Tidak dalam hal yang lain. Ya, ini dua hal ini adalah dua yang hadis pertama tadi dengan di sini adalah dua yang dikecualikan dari haram yang berkata kotor atau makruh yang berkata kotor. Kadang-kadang dua hal ini dikecualikan. Hadis terakhir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu bil haya yaqulu innaka la tastahi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahu Bukhari. Tadi telah kita sebutkan sebab bahwasanya berkata-kata kotor itu tidak termasuk dari al-haya, dari sikap malu. Sekarang ada penjelasan tambahan dari Nabi Muhammad SAW di sini, sunnah tambahan, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW melewati seorang laki-laki dan dia menyalahkan saudaranya dalam hal malu. Kemudian dia mengatakan, inna ala tastahi, engkau ini pemalu sekali. Begitulah bahasa kita kira-kiranya. Jangan usah malu-malu, katanya kan. Bahasa kita kayak gitu kan. Jangan usah malu-malu, malu sekali kamu, terlalu malu kamu. Hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika, telah bermudarat bagimu malu tersebut. Ya, telah bermudarat bagimu malu tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'hu, biarkan dia. Fa'innal haya'a minal iman, sesungguhnya malu itu termasuk dari iman. Dan iman itu apakah datang dengan kemudaratan yang sebab? Enggak. Iman itu datang dengan kebaikan. Oleh sebab itu Nabi juga mengatakan di hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Orang pemalu biasanya orangnya akhlak yang mulia, sebab orang pemalu biasanya orangnya penyabar. Ya, orang pemalu biasanya orangnya alim, yaitu orangnya itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan banyak lagi bagusnya atau baiknya malu ini dimiliki oleh seseorang. Hadis ini Ustaz bawakan bahwasanya dalam hal edukasi pun kita tuh harus menjaga malu. Ya, harus menjaga malu, bukan berarti kita karena ini edukasi maka kita ngomongnya sembarang. Maka kita ngomongnya sembarang, dan orang banyak ngomong sembarang dalam hal ini. Alasannya edukasi, ya alasannya edukasi, tapi ceritanya itu aja terus, kan? Atau kebalikannya ya, perempuan alasannya edukasi tapi ceritanya tentang laki-laki aja terus, atau laki-laki alasannya edukasi tapi ceritanya tentang pengeluaran perempuan ya terus. Yang seperti itu tandanya malunya telah hilang, dan itu tidak baik bagi dia dan tidak baik juga bagi masyarakat sekitarnya, karena malu itu adalah sesuatu yang harus dijaga, karena dia adalah sebagian dari iman dan dia tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sampai di sini saja pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.